Selamat malam semuanya, kembali lagi kita di kelas pengantar Sains Data, di mana kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi soal visualisasi data. Jadi dua pertemuan sebelumnya kita akan membahas hal-hal yang sifatnya abstrak. Kita bicara soal teori dan juga prinsip tentang visualisasi data. Nah, kali ini kita akan langsung ke hal-hal teknisnya, yang teman-teman juga bisa langsung praktekkan. Ini adalah teknik pembuatan chart, atau yang dikenal juga dengan istilah charting. Jadi apa sih yang maksud dengan charting itu ya? Jadi teman-teman mungkin kan kalau misalnya teman-teman Google mungkin ya, apa sih kayak visualisasi data yang paling keren gitu ya. Nah, mungkin akan muncul gambar-gambar yang seperti ini. Nah, interaktif, colorful, dia bisa jutaan data ditampilkan dengan apa namanya gambar-gambar grafis yang apik gitu kan. Terlihatnya juga estetikanya enak. Misalnya kayak ini kan. Ini adalah apa namanya visualisasi data tentang bagaimana cara-cara orang di Belanda bunuh diri. Jadi emang topiknya cukup gloomy ya, cukup gelap, tapi dengan apa sentuhan visualisasi data, dia bisa membuat ini menjadi lebih indah gitu kan. Jadi menggambarkan suatu hal topik yang sebenarnya morbid mungkin ya, kayak nggak enak dibicarain, tapi dengan apa visual-visual yang menarik seperti ini, maka kita bisa uh, perhatian kita ditekankan pada bagaimana ternyata banyak banget orang-orang yang bunuh diri dengan menggunakan obat-obatan atau dengan cara gantung diri dan sebagainya. Ini kan jadi kan memberikan attention terhadap topik yang mungkin kesannya tabu, tapi dengan visualisasi data yang estetik, ini jadi bisa dibicarakan dengan lebih apa namanya lebih lebih ada apa namanya lebih bisa mengundang banyak orang untuk bisa lebih menaruh perhatian terhadap isunya ini. Itu kan adalah contoh-contoh visualisasi data yang advance ya kan, yang dibuat sama perusahaan-perusahaan konsultan ternama mungkin di dunia. Nah, tapi percaya atau enggak ya, saya sebagai seorang salah satu praktisi juga di dunia apa sains data yang membuat beberapa visualisasi data, laporan dan sebagainya, uh, untuk membuat produk yang bisa bernilai, yang bisa meaningful, kita tidak perlu sampai menerapkan teknik-teknik visual yang canggih seperti ini. Karena sebenarnya semua teknik-teknik visual ini itu berakar dari basic yang sama, yaitu basic charting. Chart apa namanya? Chart kolom, chart area, pie chart, line chart dan sebagainya. Itu basicnya semua ke sana. Maka sebenarnya jadi sebagai profesional desain data sekalipun, teman-teman nggak perlu bisa punya keahlian desain grafis sebenarnya. Tapi yang penting adalah bagaimana caranya supaya kita bisa membuat data itu yang tadinya apa namanya angka-angka itu kita ubah gitu kan. Tadinya bentuknya seperti ini, kita ubah menjadi sebuah visual yang bisa lebih memperlihatkan apa sebenarnya pesan atau story dari datanya ini. Jadi makanya kita pada mata kuliah pertemuan minggu ini yang kita akan bahas hanyalah 3 jenis chart utama. Yang mana kalau misalnya teman-teman perhatikan juga report yang saya buat untuk TVRI yang saya share ke teman-teman beberapa minggu yang lalu, itu isinya sebenarnya hanya 2 jenis chart, yaitu chart batang dan chart area. Dan dengan hanya 2 chart itu aja, itu kita sudah bisa membuat produk yang itu kemudian bernilai tinggi dan bisa menjadi sebuah arahan bagi strategi sebuah perusahaan atau sebuah brand. Makanya jadi nggak perlu keder gitu kan, nggak perlu kayak apa namanya ekspektasinya harus kalau kita bikin visualisasi data kita bikin yang sangat grafis, yang sangat estetik dan sebagainya. Tidak perlu sampai sejauh itu. Yang penting teman-teman tahu dulu 3 jenis chart ini dan dari 3 jenis chart yang paling basic ini teman-teman nanti bisa mengembangkan sendiri dengan kreativitas teman-teman sendiri. Oke, jadi langsung aja kita jelaskan ya soal ketiga jenis chart ini. Jadi yang chart yang paling pertama akan kita bahas itu adalah chart batang atau istilahnya juga bar chart atau column chart. Nah, ini adalah chart yang pasti bisa dibilang akan dipakai sama mayoritas data teman-teman karena teman-teman pakai data survei ya kan. Nah, untuk bikin chart ini, kita kalau di misalnya kan ya, kita buka di apa namanya PowerPoint. Jadi yang di sini kita fokusnya pada pembuatan teknik-teknik pembuatan chart di PowerPoint. Karena asumsi saya Microsoft PowerPoint itu adalah software yang paling accessible bagi teman-teman. Karena kalau teman-teman pada pakai laptop, baik itu Windows atau mungkin Mac, itu pasti ada aplikasi PowerPoint. Kalau di Mac mungkin pakainya Slide. Nah, tapi kalau misalnya di PowerPoint, kita bisa
masuk bagian tab insert di sini ya. Kemudian kita pilih chart. Dan sini ada banyak jenis chart ya kan. Nah, untuk bisa kita bikin chart batang, itu pilihannya ada antara kolom atau bar chart atau histogram. Dan saya akan jelaskan apa bedanya masing-masing. Jadi yang namanya kolom chart itu yang bentuknya seperti ini. Dia datanya ditampilkan secara vertikal barnya, ya kan. Nah, sementara kalau yang bar chart ini yang horizontal, dia ke kanan. Nah, apa bedanya kolom dan bar chart dengan histogram? Karena ini kan agak mirip ya kan. Nah, bedanya adalah kalau misalnya kita bicara histogram, kita bicara ada sebuah kesinambungan antar datanya ini. Jadi dia antara data satu dan seterusnya, itu dia ada kontinuitas. Nah, jadi misalnya begini, kalau misalnya teman-teman pakai data yang sifatnya ada urutannya, misalnya data, terutama data kuantitatif ya, data kuantitatif seperti data misalnya usia, atau juga tingkat pendapatan. Nah, seperti ini kan ada kontinuitasnya. Ada dari angka kecil ke angka yang besar. Ini kan nggak akan diurutkan sesuai dari hasil responsnya, ya kan? Nah, kalau teman-teman punya data yang sifatnya kuantitatif seperti ini, maka teman-teman menggunakan histogram. Mari coba kita buat ya. Jadi kita masuk ke insert, tekan kolom, lalu kita OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, yang selanjutnya teman-teman lakukan adalah di bagian Excel-nya ini kan karena kita cuma pakai satu series, kita cuma ada satu variabel yaitu jumlah respons. Nah, maka kita masukkan data di sini. Jadi ini data di Excel ya. Kita highlight, kemudian kita Ctrl C, kita copy, lalu kita paste ke sini, Ctrl V. Nah, dia akan langsung otomatis buat chartnya. Nah, ini adalah histogram. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai yang fitur insert histogram di sini. Karena pada dasarnya ini juga hampir sama sebenarnya histogram dan kolom chart. Yang membedakan cuma apa isi datanya di sini, variabelnya apa. Nah, selanjutnya adalah yang perlu dilakukan. Kalau kita pakai hanya chart yang default dari Excel, itu akan kelihatan sangat tidak profesional di sini kalau teman-teman perhatikan ya. Ada beberapa hal-hal yang melanggar prinsip-prinsip visualisasi data yang kita bahas di minggu lalu. Pertama adalah ini datanya tidak terlalu menonjol, chartnya terlalu ramping, angkanya ini tidak terlalu kelihatan, dan juga ada garis-garis grid line-nya di sini. Yang ini bisa menghalangi atau mengganggu, mendistract audiens yang membaca datanya ini. Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh teman-teman adalah kita klik di tanda di garisnya ini, ya kan dia akan muncul tanda seperti ini, kemudian kita klik kanan. Nah, lalu kita tekan format axis. Nah, kemudian kita masuk ke yang bagian, kita klik sekali lagi di sini ya. Nah, lalu kita yang bagian line ini kita tulis no line, nah dia akan hilang garisnya. Nah, kedua adalah supaya kita bisa data yang lebih menonjol adalah ini kan terlalu ramping ya, dan ada jarak yang sangat lebar antara setiap barnya ini. Ini kan akan sangat wasteful ya kan, sangat space-nya ada space yang terbuang di sini, ada white space yang kesana nggak enak dipandang gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita klik di bagian ini series options. Nah, lalu kemudian kita lebar gap-nya kita kecilkan. Jadi ini 12%, kita kecilkan jadi 25%. Nah, supaya dia jadinya lebih gemuk chartnya. Ini akan jadi lebih volumenya lebih kelihatan. Jadi karena tujuan dari bar chart adalah kita merepresentasikan nilai atau value dengan panjang dari barnya ini. Jadi semakin panjang maka dia semakin besar angkanya, ya kan? Nah, histogram itu fungsinya adalah sebenarnya dia meng-highlight konsentrasi dari data. Jadi kan karena ini kan adalah sebuah kesinambungan ya kan, dari yang kecil sampai besar. Nah, dengan kita menggunakan histogram, maka kita bisa melihat bahwa ternyata responden kita yang menjawab survei kita ini terpusat di usia 19 sampai 34. Dengan kata lain, millennials. Kalau kita pakai psikografi yang umum dipakai, ya kan. Ternyata kita bisa hilangkan angkanya ini. Kemudian garis ini kan, ini juga ada garis di sini ya kan. Ini kita bisa hilangkan juga. Kita klik di bagian sini.
lalu pindah ke sininya. Nah, axis options. Wait. Klik kanan, format axis. Oh, di sini. Nah, ini dia. Line ini kita hilangkan. Nah, jadinya dia cuma muncul adalah barnya doang. Lalu kita bisa tambahkan, klik kanan, add data labels. Jadi supaya bisa setiap ininya kelihatan. Kita hilangkan ini aja ya. Lalu ini. Kita ganti title-nya dengan usia responden. Nah, ini kira-kira dengan kita membuat edit tadi itu, jadi kelihatan chartnya lebih profesional di sini. Kita nggak terlalu kita bisa lebih memperlihatkan masing-masing dari datanya ini. Ini kita juga bisa fontnya ini kita kecilkan atau kita besarkan sesuai kebutuhan. Kita besarkan supaya jadinya bisa lebih kelihatan datanya. Nah, yang lain juga bisa kita lakukan adalah kita bisa mengubah warnanya ini. Jadi biasa saya lakukan itu adalah kalau kita klik di bagian format, lalu shape fill di sini, kita bisa ubah warna menjadi abu-abu semua seperti ini. Lalu kemudian kita pilih kira-kira apa sih yang kita paling pengen highlight. Kita kan di sini ingin meng-highlight konsentrasi dari usia responden. Jadi cuma di 3 ini, makanya kita kasih warna. Kita bisa klik 2 kali di bagian barnya supaya kita bisa warnain secara individual. Kita kasih gradasi juga mungkin untuk menunjukkan mana yang lebih besar. Jadi bisa contohnya seperti ini untuk kita bisa meng-highlight. Nah, ini kan adalah histogram. Nah, selanjutnya juga dalam PowerPoint yang bisa teman-teman lakukan adalah kita bisa men-save template-nya ini. Jadi supaya ketika teman-teman bikin chart di slide yang lain, teman-teman nggak perlu repot-repot melakukan langkah-langkah yang tadi lagi. Jadi bisa tinggal diklik di bagian kotaknya ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih Save as Template. Nah, di sini kita bisa tulis custom bar chart, contoh nama. Nah, jadinya kalau misalnya teman-teman nantinya misalnya buat slide baru ya kan, bisa teman-teman bikin bikin chart baru lagi, kolom seperti ini. Teman-teman bisa ke bagian chart design, kemudian change chart type, diubah jenis chartnya, pilih yang bagian template, kemudian kita masukkan ke custom bar chartnya ini. Nanti langsung men-save settingan kita tadi. Kalau misalnya, jadi ini kegunaannya ya, kenapa kita bikin chartnya langsung di PowerPoint adalah supaya kalau misalnya ada perubahan data, kita bisa langsung tinggal klik kanan, kemudian edit data, lalu edit data in Excel. Jadi kita bisa langsung secara langsung di PowerPoint ya, kita bisa mengubah datanya secara mandiri. Jadi kita misalnya isi ini dengan data yang lain, misalnya data tingkat pendapatan. Bisa dilihat kita bisa langsung mendapatkan chart yang kita inginkan seperti tadi. Settingannya kurang lebih sama. Nah, kita juga bisa kan kalau misalnya lihat seperti ini kan angkanya labelnya ini sangat kepanjangan ya kan. Ini kan jadinya sangat mengganggu audiens yang membaca datanya ini. Kita bisa langsung klik kanan seperti tadi lagi, edit data in Excel, kemudian kita ubah labelnya di sini. Kalau ini kurang dari 1 juta, maka kita tidak bekerja ini kan. Kita tuliskan 0. Nah, ini kita tuliskan kurang dari 1 juta. Ini 1 sampai 1,9 juta. Ini 2 sampai 6,9. Mungkin juta kita hilangkan karena kan kita nanti bisa setting di bagian depannya supaya menunjukkan bahwa ini adalah juta. Kita bisa kasih informasi juga.
kasih aja deh. Karena nggak terlalu panjang. Jadi kan kita bisa, dengan kata lain kita bisa langsung mengedit labelnya sesuai kebutuhan kita. Untuk bisa, ya penting kan kita buat lebih minimalis penampilan dari visualisasi datanya. Nah, lalu kemudian kalau misalnya kita bikin bar chart, jadi ini kan adalah masih histogram ya kan, kita masih ada kontinuitas. Nah, tapi kalau kita bicara data yang sifatnya kualitatif atau kategorikal, maka kita bisa langsung mengganti. Terutama kalau misalnya data cukup panjang ya, misalnya seperti jenis pekerjaan. Ini kan kualitatif ya kan, antara setiap pekerjaan ini dia nggak ada nggak ada hierarkinya. Ibu rumah tangga tidak berarti dia lebih rendah daripada pegawai negeri. Karena kita kan cuma bicara konteks kategori jenis pekerjaan. Kita nggak bicara soal berapa pendapatan dari tiap-tiap jenis pekerjaan, ya kan? Artinya kan ini semuanya setara, semuanya adalah sama-sama jenis pekerjaan. Nah, kalau data seperti ini, maka kita gunakan, karena dia cukup panjang, kita pakai yang sifatnya bar chart seperti ini, yang horizontal. Kita bisa langsung ketikkan change chart type, ya kan? Kita pilih bar, lalu klik OK. Nah, kita kemudian klik kanan di sini ya, edit data in Excel. Data yang ini kemudian kita masukkan ke Excel yang di sini. Ini jenis pekerjaan, ini adalah count gitu kan. Lalu kemudian kita bisa highlight di sini, kita klik di bagian data, lalu kita sortir dari yang paling besar paling kecil supaya lebih rapih datanya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, tapi ini ada sedikit masalah ya kan. Ternyata yang paling besar dia munculnya malah di paling bawah. Nah, ini bisa ada dua cara untuk kita bisa memperbaiki chart yang seperti ini. Kita bisa masuk ke edit data tadi, kemudian kita ubah urutannya. Jadi misalnya di sini dari yang paling kecil ke paling besar. Dia akan seperti itu, ya kan? Tapi ini adalah cara yang sebenarnya tidak disarankan karena jadinya kita mengubah data di Excel-nya untuk bisa menyesuaikan visualisasi datanya. Yang teman-teman bisa lakukan pilihan opsinya adalah kita bisa klik kanan di sini, kemudian kita format axis. Nah, lalu pilih di axis options ada pilihan categories in reverse order. Ini dia akan langsung secara otomatis membalik. Nah, data jadi yang paling besar di paling atas. Nah, karena ini kan warnanya kita bisa agak beda lagi kan, karena yang mau kita highlight adalah yang paling besar. Jadi lagi tadi kita warnanya kita ubah jadi abu-abu semua. Kemudian di sini kita kasih warna biru tua, kemudian biru muda, dan biru yang lebih muda lagi. Nah, ini untuk meng-highlight bahwa dari sekian banyak respondennya kita, ternyata 3 pekerjaan yang paling besar adalah ibu rumah tangga, pegawai swasta, dan wira swasta. Nah, itu ya. Jadi ini adalah chart batang. Nah, tips yang perlu diperhatikan adalah apapun yang terjadi ya teman-teman, ketika bikin chart, jangan sampai teman-teman menggunakan chart yang bentuknya 3D. Jadi misalkan ini chart design, saya ganti chartnya menjadi 3D. Nah, ini apa namanya? Yang ini ya. Nah, chart 3D itu sangat tidak disarankan di dunia data science karena basically dia nggak menambahkan nilai apapun. Ini bulky dan volumenya jadi tidak jelas dan juga jadinya miring seperti ini akan membingungkan sebenarnya kalau misalnya dibaca. Dan juga kesannya nggak profesional, kesannya kayak teman-teman coba-coba chart gitu kan. Jadi sebisa mungkin apapun yang terjadi tetap pakai yang sifatnya 2 dimensi. Dia akan kesannya lebih rapih dan juga lebih secara visual lebih apik gitu lah kelihatannya. Itu yang best practice-nya intinya. Jadi teman-teman sangat tidak disarankan menggunakan chart 3 dimensi. Walaupun ada option-nya, tapi jangan dipakai. Karena itu tidak memberikan nilai apapun. Ini sudah cukup sebenarnya untuk memberikan gambaran bahwa yang paling besar pekerjaannya adalah ibu rumah tangga. Paling kecil adalah pensiunan dan tenaga pengajar. Maka sudah cukup jelas di sini. Oke, jadi itu adalah chart batang.
kalau misalnya saya kecepatan, nanti teman-teman bisa tanya lebih lanjut di Slack, kira-kira apa yang langkah-langkah yang mungkin agak miss gitu ya. Kalau nanti teman-teman coba sendiri di rumah, kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa tanya lagi nanti di komentar di Slack. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke jenis chart yang kedua, yaitu area chart. Jadi kalau misalnya perbedaannya adalah kalau chart batang, ini kita bicara soal perbandingan frekuensi. Perbandingan antara jumlah data A dengan data B. Yang mana perbandingannya ini direpresentasikan oleh panjang dari batangnya. Jangan konotasi yang lain. Pokoknya panjang batang dari chart ini itu merepresentasikan besaran dari sebuah data. Yang paling panjang itu adalah yang paling besar angkanya, gitu kan. Nah, kalau misalnya chart area, ini kita bicara bagaimana besaran suatu data dalam relasinya dalam sebuah area. Jadi misalnya kan kita bicara data yang seperti ini tadi ya. Ini kita bisa ubah desainnya. Kita ganti menjadi pie. Kita masukkan OK. Nah, ini adalah pie chart, ya kan? Dia bentuknya seperti kue pie yang dipotong untuk merepresentasikan. Jadi yang kurang pie paling besar itu yang paling apa namanya paling besar apa nilainya. Nah, tapi kalau dalam pengalaman saya ya, biasanya pie chart ini jarang dipakai karena kalau kita pakai pie chart itu dia punya kelemahan yaitu manusia itu secara intuitif tidak bisa terlalu membedakan apa mana yang lebih besar antara misalnya ini sama ini. Jadi kalau misalnya saya hilangkan ya angkanya. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak secara intuitif tahu bahwa yang ini, yang biru tua ini lebih besar daripada yang biru biru muda ini? Kalau di angka kan jelas, ini 568, ini 402. Tapi kita kalau misalnya kita lihat nggak ngeliat angkanya, kita akan sulit. Karena kita harus mikir dua kali untuk bisa tahu mana yang paling besar. Jadi karena emang kelemahan kita adalah kita nggak bisa terlalu membedakan ukuran dari yang sifatnya lingkaran seperti ini. Makanya yang biasa yang lebih sering dipakai dalam dunia visualisasi data itu adalah yang bentuknya donat. Jadi kita ubah di sini ya menjadi mana itu donat. Nah, ini dia donat chart. Nah, kalau donat chart ini dia mirip sama jadi kayak chart batang juga. Jadi ada panjangnya di sini kan. Ini bisa lebih sedikit membantu sebenarnya. Kalau misalnya apa namanya? Kalau tadi itu kan kita membedakan ukurannya dari derajatnya ini. Yang derajatnya paling besar ya kan, itu adalah yang merepresentasi paling besar. Tapi kalau kita pakai donat, maka dia ada dimensi panjang di sini. Dimensi panjang ini kan membantu mempermudah audiens untuk melihat bahwa yang ini kalau misalnya kita hilangkan angkanya ini lebih besar daripada yang ini. Nah, tapi juga best practice dari donut chart itu adalah jangan terlalu banyak variabelnya. Jadi kalau misalnya kita bicara jenis pekerjaan seperti ini kan baru angkanya ya kan. Kalau kita tambahkan juga kita format data label ya kan. Kemudian kita tambah kategori name di sini ya semuanya. Format data label, tambahkan kategori name seperti ini. Nah, lihat, kita kan sangat berantakan. Jadi, usahakan sebisa mungkin kalau kita pakai donut chart, itu adalah datanya itu cuma maksimal 3. Jadi, jangan sampai ada terlalu banyak seperti ini. Karena dia akan sangat runyam jadinya kalau kita kasih labelnya semua. Dia kelemahannya di situ. Kelemahan dari chart yang sifatnya donut ataupun pie adalah dia nggak bisa memperlihatkan terlalu banyak data. Jadi apa chart yang bagus kalau kita menggunakan donut chart? Kita hilangkan dulu. Itu adalah data yang bentuknya seperti ini. Misalnya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kita cuma ada 2 kan. Ini kita bisa pakai donut chart. Jadi misalnya kita di sini kita insert, masukkan chart seperti tadi ya donut. Kemudian kita masukkan nilainya dari Excel-nya ini. Kita highlight, Ctrl C untuk copy, lalu kita paste. Nah, kita tarik ininya supaya yang dilihat cuma yang 2-nya doang.
jenis kelamin ya. Nah, sama seperti di apa namanya bar chart, kita juga bisa mengutak-atik besaran ukurannya ini. Jadi kita masuk ke series option di sini ya. Kita donut hole size-nya kita kecilin misalnya. Nah, dia akan mengatur jadi ukuran dari slice-nya ini. Kita juga bisa explosion ya supaya kasih ada misalnya ada jarak tapi jangan terlalu banyak, kan kalau terlalu banyak dia jadinya pecah ini kan. Kita cukup 2 aja, paling nggak ada sedikit jarak di sini ya supaya bisa membedakan. Kita kemudian warna kita sesuaikan. Bisa misalnya perempuan kita kasih warna merah, laki-laki biru. Legend-nya bisa taruh di bawah sini atau kita bisa klik kanan di sini ya, add data labels. Lalu kita klik kanan, format data label, kita ganti dari value menjadi percentage. Loh, hilang. Ini tadi. Percentage sama kategori ini. Lalu kita kemudian ukuran fontnya kita tambahin misalnya ya, supaya lebih kelihatan. Jangan sampai dia keluar dari slice-nya ini. Jadi kalau enaknya dari kita datanya sedikit adalah kita nggak perlu pakai legend. Jadi audiensnya bisa langsung ngebaca data yang ada di bagian slice-nya ini. Warnanya kita kasih hitam biar lebih kelihatan. Nah, karena dia ada tengah-tengahnya ini kan, dia enaknya kita bisa judul dari chartnya kita taruh tengah-tengah di sini. Kita tambahkan n-nya misalnya. N itu kan berarti jumlah totalnya. Misalnya jumlah total responden adalah 1800. Nah, berarti kan dengan kita membuat data seperti ini, maka responden bisa langsung tahu bahwa dari 1800 responden kita, 64% adalah perempuan, 36% adalah laki-laki. Jadi bisa kelihatan bahwa ternyata banyakkan perempuan, mayoritas. Ini juga angle-nya ini bisa diatur. Jadi misalnya seperti ini ya, kita gerak-gerakin sesuai kebutuhan. Membuat seperti apa bentuknya. Apakah mau yang ini di bawah, gitu kan, atas bawah, dan sebagainya. Ini perempuan yang di kanan, laki-laki di kiri, itu jadi bisa diatur. Oke, nah ini adalah kita bicara chart area. Jadi kan kenapa disebut chart area adalah karena ini ada sebuah area ya kan, tapi areanya ini kemudian terbagi dua. Ada yang areanya untuk laki-laki, ada area untuk perempuan. Nah, ada satu lagi evolusi dari sebuah chart area yang disebut dengan tree map. Tree map itu bentuknya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, pilih di bagian chart, ada pilihan tree map ya. Ini juga kurang lebih sama prinsipnya dengan chart donut. Cuma adalah keuntungan dari sebuah tree map adalah kita bisa memasukkan data yang lebih banyak, tapi bisa lebih make sense. Jadi kan kalau tree map ini kan dia sama. Jadi ukuran dari areanya ini merepresentasikan besaran datanya. Semakin besar datanya, maka dia berarti semakin besar kotaknya. Dia semakin besar merepresentasikan bagian dari area keseluruhannya. Nah, yang namanya tree map ini kan, tree map artinya kan adalah peta pohon ya kan. Dia punya percabangan. Jadi teman-teman bisa ada dua jenis cara untuk membuat tree map ya. Pertama adalah kalian sini misalkan ada branch, cabang, ada dahan, ada daun. Jadi kategorinya ini bercabang ke kategori lain, kemudian bercabang lagi ke varian-variannya. Maksudnya gimana? Nah, jadi kan misalnya seperti ini ya. Misalnya data yang kita mau masukkan adalah data jenis pekerjaan tadi. Kita masukkan datanya di sini. Lalu yang ini kita hapus. Ups, salah. Jadi ini kita hapus dulu di sini. Jadi cuma
kita cuma menampilkan satu jenis branch doang. Kita masukkan datanya. Nah, jadi seperti ini ya kan. Ini paling nggak kita bisa memperlihatkan bahwa ternyata yang paling besar adalah ibu rumah tangga, kedua pegawai swasta, ketiga wira swasta, keempat pelajar, dan seterusnya ya kan. Tapi kan ini masih kelihatannya berantakan. Jadi yang best practice-nya adalah kalau teman-teman pakai tree map, setiap dari data yang banyak ini kita jadikan masing-masing kategori sendiri. Maksudnya gimana? Jadi misalnya dari jenis pekerjaan ini ya kan, kita bisa masukkan kategorinya. Ada yang non pekerja, ada yang pekerja waktu tetap, ada pekerja waktu tidak tetap, dan ada sivitas akademik. Ya. Atau mungkin ini yang sivitas akademik kita gabungkan aja ke pekerja tetap misalnya ya. Lalu kemudian kita kasih kategorinya di sini. Jadi ini kan adalah data aslinya ya kan. Tapi setiap dari datanya kita kasih kategori. Ibu rumah tangga, misalnya kita masukkan non pekerja, pelajar ke non pekerja, ini juga non pekerja. Ini pegawai, berarti kan dia waktu tetap kerja 9 to 5. Nah, ini freelancer, pengajar, dan wira swasta. Ini masuk ke yang tidak tetap. Karena dia jam kerjanya bisa kapan aja ya kan. Kayak saya dosen ini malam-malam bikin video untuk ngajar, ya, kan kerja tidak tetap. Waktunya nggak tetap, kapan aja bisa disuruh kerja. Tapi anyway, kita masukkan datanya ini ke chart Excel di sini ya. Nah, karena kita cuma pakai 2 dahan ya kan, jadi kita hapus yang bagian ininya, lalu kita masukkan datanya di sini. Ini yang bawahnya ini kita delete. Nah, jadinya kalau begini kita bisa lihat terbagi 3 ya kan. Yang biru adalah yang non pekerja, yang oranye adalah waktu tetap, yang abu-abu pekerja waktu tidak tetap. Ini juga kita bisa ubah warnanya. Kita masuk ke chart design misalnya. Di format shape fill-nya. Misalnya yang pekerja waktu tidak tetap, kita kasih warna merah. Yang waktu tidak tetap, kita kasih warna biru. Yang non pekerja, kita kasih warna abu-abu, karena dia nggak kerja. Jadi nggak ada warna. Nyatakan jadi kan kelihatan di sini kan. Dari areanya ini, yang paling besar areanya, itu ada yang bagian non pekerja. Yang abu-abu ini. Yang mana non pekerja sendiri, dia mayoritasnya adalah ibu rumah tangga. Nah, yang kedua paling besar adalah yang waktu tetap. Yang paling mayoritas adalah pegawai swasta, diikuti dengan pekerja waktu tidak tetap. Jadi inilah adalah cara lain untuk menampilkan sebuah data yang sifatnya kategorikal, variabelnya banyak, dan nggak muat kalau semua ditaruh di pie chart. Jadi ini bisa dipakai sama teman-teman kalau mau menggunakan data yang tadi itu, kategorikal, variabelnya banyak. Yang pasti diperhatikan adalah setiap datanya itu dikategorikan dulu. Jadi beberapa kategori aja. Jadi prinsipnya juga sama. Karena kalau terlalu banyak kategorinya, jadi kan banyak banget warnanya, ya kan? Kita akan membingungkan audiens. Tapi kalau kita bagi, misal jadi cuma 3 kategori, jadinya dia muncul hanya 3 warna. Ini akan lebih mudah dilihat sama audiens. Oke, jadi itu chart area ya. Nah, yang terakhir adalah kita bicara chart garis. Jadi ini adalah yang mungkin teman-teman di survei yang kali ini mungkin nggak ada yang pakai, tapi chart garis ini biasanya yang chart yang sifatnya dia melibatkan dimensi waktu. Jadi ada tanggal, ada progres pergerakan dari suatu tanggal ke tanggal lainnya. Ada yang sifatnya trend line. Trend line, jadi kita ada sebuah garis yang dia menunjukkan kapan dia naik, kapan dia turun. Jadi saya ambil contoh ya, misalnya ini adalah data percakapan Twitter ya. Tanggal 1 April dia ada 4 tweet, tanggal 2 April ada 4, tanggal 13 ada 13. Ini kemudian kalau misalnya kita insert di sini ya, kita pilih chart, lalu kita ambil yang line ya. Nah, kita masukkan datanya. Nah, kita tarik garisnya ini karena kita cuma pakai satu series. Ini kita bisa hapus. Nah, ini adalah sebuah trend line.
Di sini kan kita bisa melihat bahwa apa namanya, pertama dia landai, kemudian ada spike, ada pemuncak pada tanggal 4. Nah, tapi ingat ya kan yang kemarin ya kan, jangan sampai labelnya itu dia horizontal seperti ini. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita bisa perbesar misalnya ininya. Nah, tapi ini kan masih miring ya, diagonal. Nah, supaya kita bisa membuat ini lebih rapi, yang kita bisa lakukan adalah kita klik kanan, format axis. Nah, di bagian axis option ini kita ada pilihan. Kita bisa unitnya ini kita buat dari yang tadinya interval 1 hari, kita ganti menjadi misalnya 3 hari. Nah, jadi tampilkan hanyalah data tanggal labelnya itu yang selang 3 hari. 1 April, kemudian 4 April, 7 April, dan seterusnya. Jadi ini lebih sedikit labelnya. Nah, biasanya kalau kita untuk trendline yang saya sarankan adalah tetap pertahankan gridnya ini. Ini supaya kita bisa memberikan impresi mengenai seberapa jauh atau seberapa tinggi puncaknya ini dibandingkan rata-ratanya. Nah, tapi juga jangan terlalu banyak tapi gridnya. Kita bisa di bagian sini kita klik kanan, format axis, lalu kita pilih unitnya di sini. Jadi daripada intervalnya 2 misalnya kan ya, kita ubah menjadi 4 atau 6 gitu. Kalau maksimumnya ini kita kan bisa auto atau kita buat ganti. Jadi bisa diatur. Misal teman-teman membuat 180 ya kan. Jadi maksimal sampai 180. Kelihatannya beda banget ya kan. Jadinya ini malah kelihatannya landai banget. Karena dia jadi kecil banget dibandingkan sama maksimumnya. Makanya jadi harus hati-hati. Pastikan maksimumnya ini jangan terlalu jauh dengan angka maksimum yang aktualnya dari datanya. Jadi kalau 18, jadi seperti ini. Nah, kemudian hal kedua yang bisa dilakukan dengan trendline adalah kita bisa menambahkan garis angka rata-rata. Jadi kita bisa klik kanan, oh salah, chart design, kita change chart type, kita tambahkan combo di sini. Oh enggak deh, salah. Jadi kita bisa klik kanan, kita edit data in Excel. Nah ini kan adalah Excelnya ya. Kita tambahkan sini average line. Average line berarti kita tambahkan sama dengan average. Nah, kita kemudian highlight datanya ini semua. Jadi rata-rata dari keseluruhan angkanya ini. Nah, dikasih ke sini semua. Kita lihat yang muncul adalah seperti ini. Jadi ini adalah angka rata-ratanya. Jadi dalam 1 bulan misalnya 1 bulan periode pengamatan, rata-rata terdapat 3 tweets setiap hari yang muncul. Dan dari tiga tweets ini kan yang rata-ratanya ya kan. Jadi yang di atas rata-rata itu adalah pada tanggal sini, tanggal 4 April, tanggal berapa ini? 16 April, tanggal 13 Aprilnya paling tinggi ya kan puncaknya. Nah, kalau udah begini kita bisa juga kasih tanda lagi di sini. Misalnya kita klik 2 kali di sininya, kita tambahkan add data label. Untuk memperlihatkan puncak-puncaknya ini berapa sih nilainya. Atau kalau mau bagus lagi, kita tambahkan di sininya ada dots di sininya. Jadi klik kanan, ada format data point. Kita masuk ke yang fill and line ini, tambahkan marker. Nah, ada pilihan marker points ini. Kita bisa build in. Kita misalnya bullet ya. Ukurannya kita sesuaikan 10 misalnya. Ini otomatis. Jadi dia muncul ada bulatan seperti ini untuk lebih menegaskan lagi bahwa disinilah poin tren puncaknya. Jadi bisa dipakai untuk banyak hal ya, misalnya untuk tren saham, tren perdagangan, tren naik turun harga, suku bunga. Pokoknya jelas yang kalau misalnya sumbu Y-nya ini ada sumbu X atau Y, sumbu X ya, sumbu X-nya ada dimensi waktu, tanggal atau jam, kita bisa pakai trend line ini untuk menunjukkan bagaimana tren perkembangan suatu data setiap harinya. Nah, yang kedua adalah timeline.
Timeline ini sebenarnya dia lebih sifatnya yang kategorikal. Jadi kan teman-teman kalau misalnya sering lihat data yang bentuknya mungkin seperti ini ya. Ini dia. Timeline tahun dunia 1. Tahun 14, ini ada pembunuhan siapa. 1918, Woodrow Wilson, dia mengeluarkan, dan seterusnya. Jadi timeline ini adalah untuk menampilkan data yang sifatnya kualitatif yang memiliki dimensi waktu. Kalau di PowerPoint, kita pakainya dengan cara seperti ini. Insert, di Smart Art, pilih yang proses, lalu kemudian kita pilih yang basic timeline di sini. Kita misalkan tuliskan di sini ya, Januari berita COVID di Cina. Februari berita Indonesia katanya kebal COVID. Dan di sini Maret muncul korban pertama di Indonesia. Nah, ini kan menampilkan sebuah progres ya kan, progres dari sebuah isu. Bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret. Nah, misal seperti ini. Jadi ini bisa dipakai untuk misalnya buat infografis yang sifatnya ada timelinenya. Mungkin kita lebih supaya serasi taruh di atas semua ya. Nah ini sih sebenarnya bisa lebih kreatif aja ya kan sifatnya karena ini sangat grafis. Jadi perlihatkan intinya proses. Jadi pokoknya pada dasar chart garis itu adalah chart yang perlihatkan sebuah proses perkembangan dari sebuah data dari waktu ke waktu. Jadi yang kalau kuantitatif kita menggunakan trend line dengan cara seperti tadi, insert, pilih yang di bagian chart, kemudian ada line. Nah kalau yang kualitatif kita pakai timeline. Kurang lebih seperti ini. Nggak harus seperti ini juga sebenarnya, ada banyak pilihan. Kalau teman-teman jago pakai Photoshop juga bisa lebih kreatif lagi bahkan. Jadi di bagian smart art di sini ada banyak banget pilihan sebenarnya di bagian proses untuk memperlihatkan sebuah bagian perkembangan data gitu. Ini juga ada seperti itu. Oke, jadi itu untuk tiga chart utama. Nah, sebagai bonus saya ingin perkenalkan yang namanya word cloud. Jadi word cloud ini emang sebenarnya cukup baru ya, karena emang software untuk menciptakan word cloud ini baru berkembang dan baru terbuka untuk publik beberapa tahun terakhir ya kan, setelah perkembangan teknologi digital. Jadi word cloud itu adalah yang seperti ini ya, mungkin teman-teman sering lihat ya kan. Jadi kalau word cloud ini kurang lebih kayak sama kayak area chart, di mana huruf yang paling besar itu berarti yang paling banyak muncul dalam sebuah sebuah dataset. Jadi ini bisa dipakai kalau kita bicara data yang sifatnya esai, kualitatif, sangat panjang. Lalu mungkin teman-teman males untuk mengkodifikasi satu-satu ya kan. Ini kita bisa pakai aplikasi misalnya. Jadi kita kalau misalnya Google Word Cloud Generator, ini banyak banget muncul sebenarnya. Bisa teman-teman pakai. Tetapi yang kalau saya biasanya pakai ini adalah yang di tools yang dibuat sama teman saya. Namanya Mas Idung, Mas Heri sebenarnya. Panggilannya Idung. Jadi ini ada idung.github/io/wordcloudlite ini. Nanti saya taruh linknya di description YouTube-nya ini. Jadi kalau teman-teman buka website ini akan muncul seperti ini. Nah, misalkan kita punya data kualitatif ya. Contohnya mana tuh? Ini bagian form response. Kemudian, nah ini ya. Ini kan adalah silakan memberikan saran tambahan untuk perbaikan TVRI. Ini kan sangat banyak ya kan. Kita bisa highlight semuanya. Banyak sekali. Ambil sedikit aja lah ya. Nah, kita Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Lalu diganti menjadi bulk text. Jadi untuk semua, jadi yang dilakukan oleh aplikasi ini adalah dia menghitung setiap kata yang muncul dalam bulk text ini dan frekuensinya. Kita tekan tombol start, maka dia akan langsung otomatis membuat word cloud-nya.
Ini undefined, itu karena ada banyak banget titik dua, titik koma. Itu dia kan nggak muncul. Tapi ini kita bisa edit list di sini. Ini yang undefined kita hapus. Lalu supaya nggak kebanyakan, yang mungkin yang cuma ada kurang dari 5, kita bisa, atau mungkin kurang dari 10 ya, karena kan sangat sedikit. Nanti kita hapus semuanya, misalnya. Kita confirm. Nah, ini kelihatan kan, yang paling sering muncul adalah kata lebih, kata anak, kata acara. Ya. Berarti kan artinya adalah kebanyakan saran yang diberikan oleh responden adalah lebih banyak sesuatu. Sesuatunya apa? Acara anak, atau lebih berkualitas. Ya kan? Tambah kualitasnya lagi. Nah, kenapa saya sering pakainya ini? Ya, karena selain buatan teman adalah dia lebih simple interface-nya bagi saya sih. Tapi mungkin teman-teman bisa coba yang lain kalau misalnya agak kurang seret dengan ini. Sama dia nggak terlalu neko-neko, karena kan kalau misalnya kayak word cloud yang di sini ya kan, dia ada yang horizontal, ada yang vertikal, aneh-aneh lah itu bentuknya kan. Jadi kan suka nggak kebaca. Kalau ini semuanya pasti setara semuanya, dan kita bisa mau apa namanya customize juga shape-nya di sini. Bentuknya mau seperti apa. Ini semuanya ada di bagian option di sini. Di bagian option ini kita bisa misalnya yang mau di highlight warnanya apa, ada tulisan di highlight adalah 20 misalnya, jadi nggak cuma 10. Jadi lebih banyak yang warna birunya. Kita bisa ngubah warnanya juga. Ini kan adalah warna biru ya kan, kita bisa ganti warna yang lain, misalnya mau merah. Jadi ini bisa sangat customizable. Silakan dicoba-coba sendiri ya kan. Kalau misalnya, jadi ini intinya adalah word cloud itu untuk memperlihatkan berapa banyak frekuensi sebuah kata dalam sebuah dataset. Jadi dipakai untuk data-data yang kualitatif atau esai gitu, untuk memperlihatkan apa yang paling berulang, apa saran yang paling sering muncul dalam sebuah dataset, kurang lebih demikian. Tapi yang perlu diperhatikan adalah best practice-nya, jangan sampai terlalu banyak kata juga, karena kalau terlalu banyak jadinya lagi-lagi distracting. Fokuskan pada yang penting-pentingnya aja. Jadi makanya kenapa ini kan nggak semua di highlight ya kan, ada beberapa warnanya hitam, karena kalau hitam berarti kan kecil dia kan, dia nggak terlalu banyak. Yang kita highlight adalah yang kata-kata paling besarnya ini, makanya warnanya beda. Jadi demikian untuk perkuliahan minggu ini. Untuk absennya, silakan komentar di Slack. Apa chart yang paling favorit bagi Anda dan mengapa? Jadi dari semua chart yang saya jelaskan di sini, mana chart yang kira-kira teman-teman paling suka dan kenapa teman-teman suka sama chartnya itu? Silakan komentar di Slack. Saya tunggu sampai hari Selasa minggu depan jam 19. Nanti kalau sudah komentar, saya akan langsung absen. Bisa dipahami ya, kalau misalnya kurang jelas mata kuliahnya, seperti biasa, silakan bertanya lewat kanal apapun, mau komentar di Slack, bikin thread baru, atau mau DM, private message lewat Slack, silakan. Saya sangat terbuka, kapanpun teman-teman bertanya akan saya jawab. Jadi ini tolong dipahami betul-betul cara-cara teknik-tekniknya, best practice dan sebagainya, karena ini akan dipakai nanti untuk UAS. Nanti kan karena akan UAS nanti, itu adalah teman-teman bikin produk visualisasi data. Jadi jangan sampai ada yang miss. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan kembali lewat jalur apapun. Oke lah, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa.